Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Santri yang dirahmati Allah, berjumpa kembali bersama saya Asif Abdul Syukur dalam pembelajaran IPA di kelas 9 MTS Husnul Khotimah 2 Kuningan. Yang kali ini kita akan masuk ke bab sistem reproduksi pada tumbuhan. Di pertemuan sebelumnya sudah dibahas sistem reproduksi pada manusia dan juga pada hewan. Ya, untuk mengawalinya, mari bersama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'asir birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, sebagai pemahaman bersama bahwa di antara ciri makhluk hidup adalah berkembang biak, dan dengan berkembang biak atau terjadinya proses reproduksi, maka kelangsungan hidup dari organisme tersebut dapat terjaga. Atau dengan kata lain, sebagai contoh misalnya ketika satu spesies itu tidak melakukan reproduksi, tidak mengalami perkembangbiakan, maka dapat dipastikan tidak ada generasi penerusnya atau dapat dikatakan akan mengalami kepunahan. Nah, namun dalam peran yang lain bagi tumbuhan misalnya akan kita bicarakan, tidak sebatas itu, tapi juga dapat memberikan peran yang lain bagi manusia, yang dengan adanya proses perkembangbiakan ini akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup bagi manusia. For your information, pada tahun 815 Masehi, Adi Nawari mengklasifikasikan tumbuhan berdasarkan cara tumbuh. Kemudian dia juga menemukan perbedaan seksual antar tumbuhan. Kemudian juga mendeskripsikan ciri dan karakter tumbuhan, tanah yang tepat untuk ditanami, serta menjelaskan fase pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Dan kemudian penelitian-penelitian selanjutnya diteruskan oleh para ilmuwan-ilmuwan yang berikutnya. Ya, berbicara tentang sistem reproduksi pada tumbuhan, berikut ini akan kita pelajari, tapi di pertemuan kali ini hanya dibatasi pada reproduksi vegetatif pada tumbuhan saja. Ya, sebagai berikut ini gambarannya. Oke, berikutnya kita langsung saja. Let's check it out. Ya, berikutnya mari bersama-sama kita pahami macam dari sistem reproduksi pada tumbuhan, yang mana sistem reproduksi pada tumbuhan ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, reproduksi secara vegetatif. Ya, ucapkan bersama, reproduksi secara vegetatif atau biasa disebut dengan aseksual. Dan yang kedua adalah reproduksi secara generatif atau biasa disebut reproduksi seksual. Lantas apa perbedaan dari keduanya? Mari bersama-sama kita lihat. Ciri dari reproduksi vegetatif yang pertama adalah tidak terjadi peleburan sel gamet jantan dan betina. Tidak ada peleburan antara gamet jantan dan betina. Kemudian yang kedua, berasal dari satu induk saja gitu. Nah, karena berasal dari satu induk saja, maka keturunan yang dihasilkan pun identik dengan induknya. Identik artinya sama persis ciri-ciri dan sifat-sifatnya. Sedangkan reproduksi secara generatif, cirinya yang pertama terjadi peleburan sel gamet jantan dan betina atau kita sebut dengan perkawinan misalnya. Kemudian yang kedua adalah berasal dari induk, dua induk, dan karena berasal dari dua induk maka sifat keturunannya tidak identik dengan salah satu, justru menghasilkan keturunan yang bervariasi. Ya, untuk memudahkan kita di dalam mengingat ciri-ciri reproduksi vegetatif pada tumbuhan, mari bersama-sama kita nyanyikan lirik berikut ini dengan lagu Pada Hari Minggu. Ciri reproduksi vegetatif di tumbuhan: yang pertama, tanpa melalui perkawinan. Yang kedua, dari satu induk dihasilkan. Yang ketiga, sifat identik dengan induknya. Hei, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk ciri vegetatif. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk.
tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk ciri vegetatif. Ya, mudah ya, semoga bisa diingat dengan mudah. Baik, kita akan masuki materi berikut ini, yaitu reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Ya, berikut ini adalah sistem reproduksi vegetatif pada tumbuhan, dan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada vegetatif alami, yang kedua ada juga vegetatif buatan. Apa perbedaan keduanya? Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami yakni terjadi jika secara alami tanpa adanya campur tangan dari manusia. Sedangkan jika ada bantuan dari manusia maka disebut sebagai perkembangbiakan vegetatif buatan. Kita mulai dulu dari reproduksi vegetatif secara alami. Reproduksi vegetatif secara alami yang pertama adalah rizoma atau akar rimpang, yang mana sebenarnya adalah merupakan akar yang tumbuh mendatar dan terletak di bawah permukaan tanah. Nah, biasanya mirip seperti akar dan berruas-ruas ini. Contohnya adalah lengkuas, kunyit, atau juga temulawak. Yang kedua dari vegetatif alami adalah geragi atau stolon, yang merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas tanah atau di bawah permukaan tanah, dan contohnya adalah pada tanaman pegagan atau arbei. Reproduksi vegetatif secara alami yang ketiga yakni tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh bukan pada ujung batang, yang biasanya tunas itu tumbuhnya di ujung batang, tapi ini tidak tumbuh di ujung batang ataupun ketiak daun. Contohnya adalah pada cocor bebek, yaitu tumbuhnya pada bagian tepi dari daun. Atau juga contoh yang lain ada kesemek dan juga sukun. Yang keempat ada umbi lapis, yang merupakan tunas yang mengalami modifikasi batang pada daun, yang mana daunnya ini berkembang membesar dan berlapis-lapis, dan kemudian batangnya sangat kecil, berada di bagian dekat dengan akar yang disebut dengan cakram atau juga disebut dengan siung. Reproduksi vegetatif alami yang kelima adalah umbi batang, yang merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah. Pada umbi batang terdapat mata tunas, contohnya pada kentang dan juga kembili. Kemudian yang keenam, ada umbi akar, yang merupakan akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, contohnya pada wortel dan juga dahlia. Reproduksi vegetatif alami yang ketujuh yakni tunas, yang berfungsi sebagai alat reproduksi vegetatif, contohnya pada pisang dan juga bambu. Dengan adanya tunas itu langsung terbentuk individu yang baru. Kemudian yang kedelapan adalah spora, yang merupakan salah satu tahapan reproduksi secara vegetatif pada tanaman lumut dan juga tanaman paku atau mungkin juga jamur, yang walaupun dari ketiganya tidak termasuk ke dalam Angiospermae atau spermatofita. Dan selanjutnya kita bahas reproduksi vegetatif secara buatan. Reproduksi vegetatif buatan yang pertama yang biasa kita kenal dengan istilah stek. Stek adalah pemisahan atau pemotongan bagian tanaman untuk menghasilkan tanaman baru, dan biasanya cukup ditanam saja, ditancapkan saja bagian batangnya, maka dia akan tumbuh menjadi tanaman baru. Namun stek ini memiliki syarat, diantaranya harus batang yang memiliki kambium, karena dari situ akan tumbuh akar ke bagian tanah. Kemudian yang kedua, dengan cara mencakok tanaman,
Mencangkuk dapat dilakukan dengan mengelupas kulit suatu batang tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga tumbuh akar. Dan ketika sudah tumbuh akar, maka tanaman bagian batang tersebut bisa dipisahkan dari induknya dan kemudian ditanam di tanah dan membentuk satu individu atau satu tanaman yang baru, yang tentunya memiliki sifat yang sama persis dengan induknya. Kemudian reproduksi vegetatif buatan yang ketiga yakni dengan cara merunduk. Merunduk dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah sehingga bagian yang tertanam di dalam tanah itu akan tumbuh akar dan kemudian setelah dipisahkan dari induknya, maka dia akan tumbuh menjadi tanaman yang baru dan tentunya memiliki sifat yang sama dengan induknya. Yang selanjutnya masih reproduksi vegetatif buatan, namun di antara kedua cara ini tujuan utamanya adalah dalam rangka untuk mendapatkan tanaman baru dengan kualitas dan mutu yang lebih baik. Nah, yang keempat misalnya ini mengenten atau biasa disebut dengan menyambung, yakni juga bertujuan untuk menggabungkan dua tanaman untuk mendapatkan tanaman baru yang mutunya lebih baik. Misalnya tanaman yang di atas ini memiliki buah yang manis dan juga lebat, nah maka disambungkan dengan bagian bawahnya dengan tanaman yang lain yang barangkali secara kualitasnya masih kurang, sehingga ketika disambungkan akan menghasilkan buah yang lebih lebat dan lebih manis. Kemudian juga yang kelima, menempel atau okulasi adalah menggabungkan bagian tubuh dua tanaman yang berbeda untuk mendapatkan tanaman baru dengan mutu yang lebih baik. Ini sebagaimana dengan yang keempat tadi, tujuannya sama, hanya caranya saja dalam teknisnya yang berbeda, yakni diambil tunasnya kemudian disayat dan ditempelkan di tanaman yang lain sehingga harapannya dapat menghasilkan tanaman dengan kualitas yang lebih baik. Ya, demikian pembelajaran kita di kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami dengan mudah dan selebih dan kurangnya bisa mencari dari sumber-sumber yang lain, dan jangan lupa untuk mengerjakan soal evaluasi harian yang sudah disediakan oleh tim pembelajaran online. Demikian saya akhiri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.